Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa yang berbahagia dimanapun saja berada, kembali saat ini kita berjumpa di acara Mimbar Agama Islam. Tentu merupakan program yang senantiasa dinanti-nanti, sekaligus akan memberikan tambahan paham keagamaan yang tentunya dari paham keagamaan untuk meningkatkan kualitas keagamaan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita semuanya. Pada saat ini kita akan membahas satu topik yang tentu menjadi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nilai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk membahas topik kita pada saat ini, telah hadir di studio TVRI Bali beliau seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Yakni beliau Ustadz Wayan Nasrul Huda, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Terima kasih, selamat datang Ustadz telah hadir di studio TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Tentu kehadiran Ustadz di tengah-tengah kami dan juga pemirsa di rumah yang senantiasa menanti akan menjadi keberkahan dan tambahan wawasan kepada kita semuanya. Barakallahu fiik. Amin. Dan tentunya kami juga beserta kru yang saat ini hadir di tempat ini mendoakan mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan Amin, sehat, mudah-mudahan. yang afiat beserta keluarga. Amin. banyak. Allahumma amin. Amin. Baik pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain beliau selaku narasumber hadir pada saat ini, hadir pula audiens kita dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Provinsi Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kalau lihat dari cara jawab salamnya semuanya bahagia semuanya. Mudah-mudahan bahagia lahir batin. Amin. Allahumma amin. Baik. Pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa, sebagaimana topik yang telah tadi kita sampaikan, pembahasan kita saat ini nilai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Ustadz Wayan Nasrul Huda, Sarjana Pendidikan Islam. Ustadz, berbicara tentang nilai penghambaan kepada Allah, ini tentu manusia itu memiliki berbagai cara, berbagai ragam untuk melakukan pendekatan kepada Allah. Bahkan hampir semua umat Islam melakukan sholat dengan cara yang sama, tetapi kualitas itu juga memiliki perbedaan. Kita berharap sebagai hamba Allah, sebagaimana tujuan kita wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, itu kita berharap menjadi hamba Allah yang sempurna di dalam penghambaan kita kepada Allah. Bagaimana Ustaz? Betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa TVRI yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan sore hari ini yang kita bersama-sama insyaallah dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita bisa berkumpul dalam mahabbah dan kecintaan untuk menuntut ilmu, untuk thalabul ilm. Dengan dengan pembawa acara yang selalu energik, insyaallah ini ya. Selalu bahagia dan ganteng juga Bu ya. Tapi kalau ganteng apa Ustaz? Barakallah. Baik. Bicara tentang penghambaan Ustaz. Sebagaimana ayat yang antum sampaikan tadi, bahwa tujuan hidup ini adalah untuk beribadah. Tujuan hidup ini adalah untuk beribadah. Landasan ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Nah, menyembah ini ada dua cara, yang secara mahdhah atau secara murni, atau ghairu mahdhah yang tidak murni. Seperti ibu-ibu hadir ke tempat ini akan tercatat ibadah juga. Ibadah juga, Ustaz? Ibadah juga ini. Kalau orang memberi nafkah kepada keluarganya, ibadah juga. Nah, lebih-lebih kalau sekarang ini kita akan masuk ke bulan Muharram, nanti tanggal 10 Muharram, ini bagi para suami cuman ini. Kalau dia kasih nafkah lebih kepada istrinya, insya Allah Allah jaga 1 tahun rezekinya berkah. Masya Allah, itu sama istrinya Ustaz? Untuk istrinya. Pantasan udah pada senyum semua kan. Baik. Termasuk ibadah juga, ketika diniati ibadah.
Cuman yang lebih penting lagi terkait dengan materi yang kita sampaikan bahwa Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk bagi hamba, bagi umat, tatkala dia benar-benar mengamalkan itu Al-Quran dan diberikan kriteria khusus. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Beriman pada yang gaib, mendirikan sholat dan berinfak. Ini mereka-mereka yang mendapatkan bimbingan daripada Al-Quran. Bicara tentang penghambaan yang sempurna, ada satu riwayat Nabi menyatakan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abad yaumal qiyamah as-shalah. Nah, sholat itu. Terkait dengan ibadah sholat ini. Bahwa pertama kali nanti amal yang akan dihisab di hadapan Allah itu sholatnya. Kalau sholat kita bagus, insya Allah baguslah semuanya. Bagaimana menjadikan sholat kita ini berkualitas, Ustaz? Ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Jadi sholat yang berkualitas. Di dalam sholat itu ada namanya rukun sholat, ada namanya mubtilatus sholat, ada namanya syurutus sihatus sholat. Nah semua itu harus difahami untuk bisa menjadi landasan kita di saat beribadah kepada Allah. Nah, terkait dengan rukun sholat, yang ini menjadi penentu dalam semua aktivitas sholat itu. Nah, rukun sholat ada 13 perkara. 13 perkara. Ada 13 perkara. Nah dari 13 perkara ini ada namanya rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, ada rukun ma'nawi. Itu bisa dijelaskan masing-masing, Ustaz. Jadi begini, rukun qauli itu adalah satu keharusan yang harus dilakukan dalam sholat terkait dengan ucapan. Kalau tidak terucap, maka tidak sah sholat. Apa misalnya? Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Harus terucap. Bibirnya harus bergerak. Baik. Nah, takbiratul ihram. Yang kedua adalah pembacaan Fatihah, suratul Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah bacaan tahiyat. Baik, luar biasa, Ustaz. Kemudian ada lagi pembacaan sholawat dalam tahiyat, kemudian salam. Nanti kita lanjutkan kembali, Ustaz. Baik, Baik, tepuk tangan untuk narasumber kita, Ustadz Wayan Nasruddin, sarjana pendidikan Islam. Luar biasa, keren, ganteng, pinter lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, tentunya dari penjelasan awal tadi, saya memberikan kesempatan kepada perwakilan dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Persatuan Islam Tionghoa Indonesia untuk bertanya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Lindawati. Mohon izin Ustadz mau bertanya, apakah cukup ibadah sholat hanya dilakukan dengan gerakan saja tanpa adanya adab? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nyambung Ustaz dengan materi kita. Jadi sholat itu kita berharap untuk menjadikan ibadah yang berkualitas itu apakah cukup dengan gerakan atau perlu juga ada adab yang harus dibarengi, Ustaz? Baik. Silakan. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat menarik untuk menjadi landasan bagi kita dalam beribadah. Bahwa kalau kita hanya berdasarkan gerakan, maka burung beo itu bisa kita latih untuk hanya bergerak, gitu ya. Robot kita bisa buat untuk bergerak sholat pada umumnya. Jadi kita jangan berharap seperti burung beo dulu. Tidak seperti itu. Ibadahnya tidak seperti itu. Anak kecil yang baru bisa mulai berdiri, dia bisa rukuk sujud itu. Tapi kan tidak hanya seperti itu. Maka bagaimana kita harus sadari, fahami bahwa yang kita hadapi ini adalah, yang kita sembah ini adalah Allah. Maka di sana harus ada pemahaman dan sekaligus perasaan dekat. Nah, disinilah dibutuhkan sesuatu yang berbeda, yang bukan hanya bergerak saja. Nah, maka di sana ada adab-adab yang kalau kita garis bawahi istilahnya sunanus sholah. Nah, sunnah-sunnah inilah yang nanti bisa menyempurnakan adab itu. Baik, terima kasih. Nanti kan kita lanjutkan setelah pariwara. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Baik pemirsa TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sholat kita untuk bisa berkualitas harus dibarengi juga dengan adab, tidak cukup dengan gerakan. Untuk kita bisa melanjutkan dan memahami materi tersebut, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini.
TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Semarak 44 tahun TVRI Bali menggelar TVRI Bali Fun Buy. Minggu 21 Agustus 2022. Start finish kantor TVRI Bali. Pendaftaran Kembali kita berjumpa di acara Mimbar Agama Islam. Cerdaskan pikiran. Bersama Ustadz Wayan Nasrul Huda, Sarjana Pendidikan Islam dan Majelis Taklim Ibu-Ibu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Provinsi Bali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kita melanjutkan Ustadz pembahasan tadi semula di segmen awal tadi. Bahwasanya sholat kita ingin berkualitas, maka tidak hanya cukup dengan memahami gerakan saja. Tapi juga ada adab-adab yang perlu harus kita perhatikan dan kita amalkan. Baik. Tadi sempat terputus itu. Bisa dilanjutkan lagi, Ustaz. Silakan. Baik. Kalau kita garis bawahi tentang adab, maka di sana terangkum dalam sunnah-sunnahnya sholat. Hal yang paling sederhana bahwa tatkala kita bicara hukum, kalau menutup aurat dalam sholat, bagi laki-laki cukup menutup pusar sama lutut. Itu sudah sah. Sudah sah. Namun apakah sopan ketika kita menghadap pada Allah hanya sebatas pusar lutut kita tutup? Apalagi ada panuan tadi. Ya tentu sangat tidak sopan. Nah maka alangkah baiknya kalau Allah menyatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi ambillah perhiasan kalian di setiap kalian ke masjid, di saat kalian akan sujud, di saat kalian akan sholat. Nah maka alangkah baiknya kalau laki-laki misalnya ya pakai sorban, pakai gamis seperti ini akan lebih sopan, akan lebih adab. Untuk wanita pun juga sama. Namun untuk wanita batasannya memang selain wajah dan telapak tangan. Dan ini sudah terkait dengan adab dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja adab ini juga terkait dengan adab hati kita. Nah, ketika orang sholat pikirannya, ucapannya takbir misalnya, tapi pikirannya kemana-mana. Atau pandangannya melihat ke hewan misalnya yang bergerak di depannya. Nah ini kan tentu adabnya tidak masuk di sana. Nah, atau mungkin gerakan badan yang terlalu berlebihan. Jadi ini tidak termasuk daripada kesempurnaan itu. Adabnya kurang. Bagaimana Ustaz dengan kondisi? Ada usah cari jauh-jauh contoh. Seperti anak secara pribadi Ustaz. Secara pribadi kalau mungkin setelah bertakbir itu kadang masih kemana-mana pikiran ini Ustaz. Bagaimana ini untuk bisa beradab lebih baik seperti itu? Iya. Memang faktor utama banyak utang. apa ada toleransi mungkin Ustaz begitu? Iya, baik. Kebanyakan aja Ustaznya. Akhir zaman ini tuntutannya seperti itu. Tapi bercanda Ustaz. Bukan MC-nya tapi ibu-ibu mungkin. Baik, jadi itu satu kewajaran Ustaz. Satu kewajaran bahwa fitrah manusia seperti itu. Hanya saja agama ini memberikan arahan bimbingan supaya bisa lebih maksimal fokusnya. Nah, dan dengan teori yang kita pelajari di antara sunnahnya sholat, menghadap ke kiblat, kemudian melihat tempat sujud, kemudian fokus, sebelumnya juga pakai parfum dan seterusnya, itu akan membantu kehusyuan itu. Seperti wangi-wangian dipakai juga termasuk kesunahan. Sunahan juga Ustaz. Nah, kecuali bagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ke masjid jangan pakai wangi-wangian. Kenapa demikian Ustaz? Khawatir nanti kalau berdekatan dengan jamaah laki-laki, nanti yang laki-laki yang terbawa fitnah seperti itu. Akan terfitnah. Nah, ini yang kita yang dikhawatirkan dalam agama, sehingga kalau ibu-ibu ke masjid enggak usah pakai parfum. Baik itu untuk sholat ataupun ada kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, malah makruh hukum. Nah, ini malah Bang Imbul bertanya ini, kalau ibu-ibu itu Ustaz, sholatnya di rumah apa di masjid yang lebih baik? Pada dasarnya wanita itu aktivitasnya banyak di rumah. Di zaman Nabi pun seperti itu. Hanya saja akhir zaman ini kalau ke mall boleh, ke pasar boleh, masa ke masjid tidak boleh. Itu logis tuh. Maka lebih baik kalau zaman akhir ini ibu-ibu ke masjid sholat. Lebih baik. Tetapi kalau emang sudah terbiasa di rumah, mungkin suami bilang sudah di rumah saja merawat keluarga dan seterusnya, mungkin lebih afdal di rumah. Artinya fleksibel agama ini. Namun dari keumuman para wanita, kalau mereka bisa kemana-mana maka ke masjid akan lebih afdal. Karena membantu kehusyuan, membantu
ketenangan, fokus dalam ibadah sholat yang dikerjakan. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, Ustadz, kita kembali akan memberikan kesempatan pertanyaan kepada ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Wulan Novitasari. Mohon izin bertanya, apakah niat dan Al-Fatihah itu harus diucapkan Ustadz? Sekian, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini pertanyaan ini. Bagaimana nih kalau secara pemikiran Ustadz dari kajian-kajian yang dipahami dalam sholat itu apakah penting ucapan usolli tersebut? Baik. Kalau tadi di awal saya singgung arkanus sholat atau rukun sholat. Di dalam rangkaian rukun qauli ada rukun qalbi, ada rukun gerakan, rukun fi'li. Maka pertanyaan ini mengarah kepada masing-masing itu sebenarnya. Nah, terkait dengan niat, niat itu rukun qalbi. Rukun qalbi itu artinya yang harus terlintas dalam hatinya. Maka tatkala orang tidak meniatkan atau lambat waktunya untuk meniatkan, dia tidak masuk dalam rangkaian rukun qalbinya itu. Terus kapan tempatnya? Tempatnya itu di saat dia mengucapkan takbir Allah. Hadirkanlah itu di dalam hatinya. Terus pengucapannya bagaimana? Apakah harus terucap? Mengucapkan itu hukumnya sunnah. Jadi, sunnah. Mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, kalau berbicara sunnah berarti ada kualitas plus dalam ibadah, Ustaz. Kaitan dengan adab lagi tadi. Kaitan dengan adab. Nah, namun walaupun sunnah, Imam Ghazali menyatakan dengan pengucapan ini bisa membantu hati lebih fokus, lebih serius, lebih yakin bahwa memang niat itu sudah dilintaskan di dalam hatinya. Kalau misal seorang sholat asar, usalli fardhul asri arba'a raka'atin. Kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Dia ucapkan seperti itu. Pengucapan ini lebih meyakinkan bahwa lintasan hatinya sudah benar-benar terlintas. Sehingga menjadi sunnah lah mengucapkan niat ini. Menjadi sunnah nilai mengucapkan niat. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk pengucapan niat hukumnya sunnah. Menghadirkan di dalam hati itu hukumnya fardu, rukun. Nah, kemudian yang kedua Fatihah. Nah, Fatihah ini termasuk rukun qauli, Ustaz. Harus dibaca. Harus diucap. Tidak bisa di hati. Tidak bisa. Mungkin mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dalam hati aja tidak cukup. Tidak cukup. Harus diucapkan. Harus diucapkan. Dan itu berlaku bagi imam ataupun makmum. Kalau berjamaah, saya jadi imam misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Setelah selesai makmum wajib juga membaca. Baik. Karena ini pribadi-pribadi berlaku. Baik, terima kasih. Ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Tepuk tangan untuk Ustadz Wayan Nasrul Huda, Sarjana Pendidikan Islam. Baik pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa yang berbahagia dimanapun saja berada. Menarik sekali pembahasan kita tentang nilai penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap dari sholat yang kita lakukan, dari ilmu yang kita dapatkan pada saat ini, kita bisa aplikasikan dalam sholat dan tentu sholat kita akan berkualitas dan menjadi penghambaan yang berkualitas. Dan tentu kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita pada saat ini setelah pariwara berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Kembali kita berjumpa di acara Mimbar Agama Islam. Bersama Ustadz Wayan Nasrul Huda, Sarjana Pendidikan Islam, dan Ibu-Ibu Majelis Taklim Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Provinsi Bali. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Baik pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa yang berbahagia dimanapun saja berada, kita kembali masih melanjutkan obrolan kita di Mimbar Agama Islam ini terkait nilai penghambaan kepada Allah, yang tentu fokus pembahasan kita tentang kualitas bagaimana sholat kita ini harus betul-betul sempurna dan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang ibadahnya memiliki kualitas terbaik. Ustadz, kalau tadi kembali di pembahasan kita ada rukun qauli tadi.
Seperti contoh pembacaan Al-Fatihah. Fatihah, Asal surah Al-Fatihah itu harus dibaca. Betul. Nah, tentu ya mungkin ada satu istilahnya kebijaksanaan lah. Bagi mereka mungkin yang mohon maaf yang tidak bisa berbicara, tentu di situ ada keringanan iya. hukum. Nah, bila mana dalam bacaan ini Ustaz, tentu apakah itu betul-betul harus benar dibaca? Fasih lah seperti itu. Bagaimana dengan kita? Saya secara pribadi yang masih awam, apakah ada mungkin keringanan secara hukum? Silakan. Baik. Jadi sekali lagi bahwa setiap fardu ain atau rukun sholat yang harus terucap, harus bergerak, harus terlintas dalam hati, ini benar-benar dipenuhi dalam rangkaian sholat itu. Secara umum demikian. Namun tentu agama tidak memaksakan ketika memang ada uzur dari pihak pribadi masing-masing. Dede. Kalaulah uzurnya misalnya dalam rangkaian sholat karena dia masbuk terlambat, maka dia tidak usah membaca Fatihah, cukup dengan bacaan imam. Kalau uzurnya terlambat, masbuk. Kalau uzurnya misalnya memang dari logatnya ataupun lidahnya. Nah, seperti kita ini asli dari Bali ini kan lidahnya. Nah, kita bilang tak itu susah. Nah, karena kita lah tutup. Susah bilang dal, tak itu susah. Cuman ya kita latihan. Nah, semaksimal mungkin ketika sudah dilatih, hasilnya seberapa? Itulah yang maksimal. Nah, namun sekarang banyak metode untuk bisa melatih lidah ini untuk fasih dalam mengucapkan. Tapi dari pertanyaan ini artinya kalau benar-benar uzur, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimaafkan. Apalagi memang proses belajar atau mu'allaf barangkali mereka baru proses belajar ya semampu mereka. Baik, terima kasih. Nah, demikianlah insyaallah. Biasa tepuk tangan untuk Ustadz kita. Nah, Ustadz, masih kita ada waktu ini untuk melanjutkan obrolan kita. Saya secara pribadi mau tanya. Iya. Kadang ya ini bisa dikatakan pengalaman pribadi lah. Kita sholat terkadang terus, Ustadz, tapi maksiat ini juga henti selalu jalan. Gitu. Gimana kalau kita ketahui bahwasanya saya mendapatkan informasi bahwasanya sholat itu sebagai barometer kehidupan seseorang. Bila sholatnya dia istiqomah baik, maka insya Allah kehidupannya akan baik. Mungkin juga sholat kita masih tanda tanya, dan kenapa rasionalisasi hidup itu dengan sholat? Baik. Kenapa kok bisa dikatakan hidup sempurna harus dengan sholat, sholatnya juga harus sempurna? Maka tolak ukur itu sholat. Kenapa demikian? Kenapa tidak ibadah yang lain? Iya, memang Islam selain sebagai agama yang mengajarkan perintah ibadah, sekaligus juga adab akhlak tadi. Al-Quran menyatakan bahwa sholat ini sebagai barometer. Jadi sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Sholat yang bagaimana itu kan begitu. Nah, sehingga ketika muncul pertanyaan, saya sholat tapi maksiat terus. Saya sholat maksiat tetap jalan. Maksiat ini pun kan ada levelnya. Ada maksiat lisan, ngomongi orang barangkali kan. Ada maksiat telinga, dengeri yang salah-salah. Ada maksiat hati, mungkin dengki sama orang. Ada juga mungkin maksiat-maksiat yang lainnya. Nah, memang untuk mendapatkan kesempurnaan itu, jadi yang pertama secara zahir nas terkait dengan yang saya sebutkan rukunnya, batalnya, sunnahnya itu harus kita pelajari dulu. Nanti ada level berikutnya di sana di dalam pemahaman tasawuf bagaimana tingkatan sholatnya orang yang khusus. Nah, itu ada penjelasan supaya tidak hanya sekedar gerakan ataupun bacaan, tapi sudah bisa membuahkan dari sholat ini berbuah ketaatan berikutnya, berbuah ketenangan, berbuah kebaikan-kebaikan yang bukan hanya dirasakan pribadi, tapi bisa juga dirasakan oleh orang lain. Nah, minimal dari tutur kata. Kalau orang sholatnya bagus, tutur katanya dia akan dirasa enak, lembut begitu. Jadi enak diterima. Nah, minimal dari sana. Atau juga mungkin tingkah laku kita. Nah, jadi mungkin jadi dari pertanyaan ini hal tersebut yang belum maksimal terpenuhi dalam pribadi kita masing-masing. Nah, mungkin seperti itu ibu-ibu ya. Nah, sehingga bagaimana untuk menjadikan sinkronnya antara sholat dengan ketaatan berikutnya memang harus dilandasi dengan ilmunya. Baik ilmu tentang teori hukum fikihnya ataupun tasawufnya
ataupun hal-hal yang lain yang terkait dengan penyempurnaan itu tadi. Saya kira seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu Ustaz kita. Iya. Pasti juga ada kesempatan kita untuk tentu menyampaikan materi pada saat ini. Mungkin Ustaz di closing pada perjumpaan kita pada saat ini ada pesan-pesan terkait sholat yang harus kita lakukan demi kesempurnaan dalam hidup dan ibadah kita. Silakan Ustaz. Baik, sebagai penutup apa yang saya sampaikan, bahwa sholat ini adalah barometer dalam kehidupan kita. Nah, maka ketika itu bisa disiplin maksimal, maka insya Allah hidup ini pun akan disiplin juga. Nah, Nabi mengajarkan as-sholatu ala waktiha, misalnya sholatlah tepat pada waktunya. Lakukan itu semaksimal mungkin. Kecuali mungkin kondisi kita memang tidak bisa dihindari, seperti acara syuting ataupun acara bekerja ataupun hal yang sangat mendesak. Lalu kita harus undurkan. Dalam fikih pun masih ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Namun jika dalam kondisi yang normal, maka yang terbaik as-sholatu ala waktiha. Lakukanlah itu tepat pada waktunya, karena itu barometer untuk kebaikan, dalam seluruh kehidupan kita. Saya kira demikian. Dan selanjutnya berbicara tentang sholat atas waktu masing-masing tersebut, diupayakan betul kita ketika dengar suara azan harus ke masjid saja. Kecuali mungkin tadi udur-udur tadi. Jadi mungkin diupayakan. Ada hikmah Ustaz? Mungkin mengawalkan sholat itu ada kualitas yang berlebih mungkin. Yang pertama, kita berharap pahala dari Allah tentu berbeda pahala orang yang di awal dengan yang di pertengahan atau yang di akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya melatih kedisiplinan. Ketika kita berusaha maksimalkan yang terbaik, maka buahnya pasti nanti akan menjadi yang terbaik. Itulah harapannya. Dan buah ini bukan hanya pahala, tapi juga pola kehidupan yang awalnya mungkin agak menyimpang. Betul. Dengan disiplin itu nanti akan menjadi lurus lah daripada pola hidup kita. Nah, itu diantara hikmah kalau kita bisa mendahulukan daripada waktunya terkait dengan kedisiplinan melaksanakan ibadah sholat. Baik. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Ustadz Wayan Narsulul Huda, sarjana pendidikan Islam. Beliau narasumber yang telah memberikan pemahaman kepada kita semuanya bagaimana kita bisa menjadikan sholat kita berkualitas, sekaligus ibadah kita semakin istiqomah. Kita doakan hafizakumullah. Kita mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau semuanya beserta keluarga. Amin. Allahumma amin. Baik pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktulah kita menjadi batasan untuk mengakhiri perjumpaan kita pada saat ini, dan tentu satu pesan terbaik untuk kita semuanya. Ketika kita ingin memiliki satu kehidupan yang baik, selamat dunia dan akhirat, maka kualitas keimanan dan ketakwaan kita harus kita jaga. Dan salah satu upaya menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita, mari perbaiki sholat kita, sempurnakan sholat kita. Baik, saya Rahmat Hidayat dan seluruh kru yang bertugas pada saat ini undur diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di acara selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.